Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan layanan klasikal dari guru bimbingan konseling yang bertemakan apa? Stop bullying. Ya. Jadi minggu kemarin saya sudah memberikan materi apa kepada kalian? Tentang merokok. Nah, merokok itu adalah salah satu apa? Salah satu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja selain merokok apa? Bullying ya. Apa lagi? Bolos. Apa lagi? Minuman keras dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi tentang fokus kepada tentang dampaknya bullying. Ya, ayo kita berdiri semuanya. Jadi begini ya, ini ada lagu tentang stop bullying. Ya, agak terkesan seperti anak SD ya, tapi ini sangat berpengaruh pada kalian. Yang dimana itu adalah untuk menekankan bahwa kita tidak boleh bullying. Gerakannya ikut saya ya. Oke. Yuk, kanan, kiri, depan, ke atas, kanan, kiri, ke atas, ke depan, atas, seperti itu ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, di sini ada video ya. Tolong kalian amati dan kalian juga harus pahami. Dan sekarang duduk dulu ya. Duduk dulu semuanya. Harus kalian pahami semuanya bahwasanya di situ ada perilaku bullying. Oke, sudah ya? Siap? Ditanyakan ya, dianalisa dengan baik. Nuhun, niki paketnya mas. Mas, itu paket saya. Ah, ini sis. Kita main HP lagi, Ki. Bisa main game. Udah lama aku nggak main juga. Diem, pelan-pelan suaranya. Jangan sampai ketahuan sama Pak Kiai, bisa gawat nanti. Nih, ini nanti lu sama di depan ya. Lu tiga, nah, terus. Dia baik hatinya dan tidak sombong. Jujur dipercaya, semua mencintainya. Sampaikanlah
Ya elah, lu kabur kemana sih? Apaan sih, Jack? Udah lu gak usah ganggu, lebih banget sih. Apaan sih? What happened? Assalamualaikum. Mas Suho. Oke. Ngapain di sini? Waalaikumsalam Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mas Suho. Oke. Sudah tahu kan peraturannya? Tidak boleh main handphone di pesantren kecuali hari libur. Ya, tapi saya bosen Pak Kiai. Kalau bosan, Mas Suho bisa main bola di lapangan sama anak-anak yang lain. Ayo, sini HP-nya. Nih, Ini Pak Kiai. Hoho, enak banget kamu santai di sini. Sementara kita semua belajar. it's not my problem. Itu derita lo semua. Dasar anak orang kaya sombong. Taunya cuma minta sama orang tua. Kalau nggak ada bapak kamu, paling juga kamu bulukan sama kayak kita. Dasar kalian, anak yang cuma bisa yang ini kan sama gua. Pengen kan jadi anak tajir kayak gua. Halu lu semua. Ih, hoho, kamu makin sombong aja. Yuk teman-teman, gak usah temenin dia nih, anak sombong, temennya Fir'aun. Apa lo bilang? Berani lo ngatain gua kayak gitu? Rasain tuh, gua bakal bikin lo semua jera dan mohon ampun sama gua. Hoho, jangan kasar dong. Kamu jahat. Kita aduin aja ke Pak Kiai. Hoho. Alah, cuma main begitu doang apa hebatnya? It's not cool, gua juga bisa kali. Hoho, kamu ngiri ya sama Ibra? Gua iri sama dia. Enggak lah. Gua tuh jauh lebih pro daripada dia. Gua tuh pernah main di Amerika tahu. Ya udah, kalau gitu buktiin aja omongan kamu. Coba sekarang lawan Ibra. Jangan taunya main game doang. Oke, siapa takut? Oke, ayo Hoho. Ayo Ibra. Ayo Hoho. Wait and see, bra. Gua bakal kalahin lo dari babak pertama. Lihat nih, gua kalahin lo sekarang. Katanya juara bola. Makanya jangan songong. Kukira jago, ternyata cupu. Gua somil. Kok kamu enggak apa-apa? Aduh. Tunggu. Oh, kamu masih marah ya sama aku? Feel dong. Pasti sama kan kayak anak-anak yang lain. Mau ngetawain gua kan lu? Wah, ada jagoan bola nih. Minta tanda tangan yuk. Teman-teman nggak boleh gitu. Jangan suka mengolok-olok orang lain. Nggak baik. Puas kan lu? Gara-gara lo nih gua dibully. Maaf ya kalau aku udah bikin kamu kesel. Selalu aja minta maaf. Gua tuh malu, bro.
Nggak perlu malu sama sedih kok. Mau nggak dengar cerita lagi tentang Rasulullah? Here we go again. Apa hubungannya masalah gue sama Rasulullah? Udah, gue tuh lagi nggak mood, lagi bete gue. Suruh apa pergi? Berhubungan dong. Nih, dengerin ya. Dulu itu Rasulullah pernah dibully oleh keluarganya sendiri, yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab. Dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang oleh Abu Lahab secara terang-terangan. Bahkan Abu Lahab pernah berencana membunuh Nabi lantaran tak terima dengan ajaran Islam yang dibawanya. Di setiap kesempatan, Abu Lahab dan istrinya terus mengganggu dan membuli Rasulullah. Namun Rasulullah tetap tabah dan tidak membalas perbuatan mereka. Allah membinasakan Abu Lahab dan istrinya. Mereka masuk neraka seperti yang tertulis di surah Al-Lahab. Gak nyangka gue, Rasulullah aja pernah dibully dan sabar banget. He is so super cool. Beliau adalah manusia paling sempurna yang tidak mempunyai dendam dan selalu memaafkan. Rasulullah yang udah kuliah akhlaknya aja masih ada yang membenci dan dibully ya. Dibully itu adalah bentuk cobaan dari Allah. Bisa juga sebagai bahan introspeksi agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Jangan mudah jatuh karena ejekan orang lain. Justru jadikan semangat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umat yang menghina, mengolok-olok orang lain, serius ataupun bercanda. Menghina orang lain tetaplah hal yang tidak dibenarkan, karena dapat membuat mereka yang dihina itu sakit hati. Seperti dalam hadis Rasulullah, apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang mulai, selama orang yang dizolimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya. Maafin kami ya Allah. Iya, kami juga minta maaf. Iya, gue juga minta maaf. Masuk sama lo, Bra. Paham ya? Oke, sekarang semua kelompok diharapkan maju. Berbaris sesuai dengan kertas atau media di masing-masing. Kertas yang ada di depan, ayo. Apa? Enggak. Harus urut ya. Nomornya harus urut, pengerjaannya harus urut. Ingat sudah. Mungkin ada pertanyaan di sini? Boleh, Pak. Coba. Oke, kadang sini semua. Ayo kadang sini semua. Mungkin ada pertanyaan? Harus satu-satu pertanyaannya, harus satu-satu urut dari atas ke bawah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kadang sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ingat ya, tadi ada yang tanya. Pertanyaannya boleh acak, nggak boleh. Harus urut dari atas ke bawah. Kalau memang nggak bisa, contoh si Faren nggak bisa bilang pas ke temannya yang belakang, ya pas gitu. Jadi temannya yang belakang lanjutkan ya. Coba ditulis di mananya, Pak? Di depan ya, di depan situ. Paham semuanya? Siap? Siap. Nggak boleh batalnya kan? Oke, saya periksa ya. Siap semuanya? Siap. Dimulai dari sekarang, yuk. Ayo maju kan? Dikerjakan itu di luar ya. Kalau nggak bisa, kalau memang ini, kalau memang langsung nggak boleh. Sudah saya bilang nggak boleh. Biar ini kalau kalian memang tadi belajar.
Pasnya kamu kasih pas ya? Belajar pastinya tahu. Dan nanti kalau saya bahas ya tahu ya apakah jawabannya tepat ya. Ya baik aja. Ingat satu orang satu ya. Kalau sudah selesai langsung mundur ke belakang. Temennya tidak boleh ngasih tahu yang belakang. Ingat penilaian individu. Apa sih? Selama waktunya masih ada. Kalau temannya yang lain sudah berarti selesai juga ini. Masih ada. Ayo, kalau sudah semuanya langsung lari ke meja saya, mengetuk mangkoknya ya. Saya ujitin ya. Baik. Mari. Jangan di. Ayo, tadi kan sudah bilang harus belajar semuanya, harus bisa semuanya agar tim semuanya bisa terlibat. Ayo, langsung. Boleh bukan itu? Oke, berhenti semuanya. Yang adalah kelompok 1. Ayo, Oke, nggak apa-apa. Benar kan belum tentu tangkap. Oke. Kita bahas satu-satu ya di sini ya. Oke. Kelompok 1 mana suaranya? Oke. Pertanyaan nomor 1. Coba jelaskan apa yang diketahui oleh kelompok tentang bullying. Ini jawabannya singkat sekali ya. Perilaku kekerasan dalam teman. Ya benar ini. Perilaku yang kekerasan dalam teman. Kelompok 2 mana suaranya? Bullying perundungan dilakukan oleh pelaku yang lebih kuat fisiknya dan korbannya yang lebih lemah. Oke, kelompok 3 mana suaranya? Ya, boleh gitu. Bullying perilaku pelecehan atau perundungan dengan individu yang lain. Kelompok 4 bullying adalah antara kelompok
dan individu seperti bullying secara kekerasan fisik dan sosial. Oke, nomor 1, kelompok 1 ini kurang lengkap ya. Perilaku yang kekerasan dalam teman. Nah, ini kekerasannya seperti apa? Jadi skornya 1 ya. Apa 2? Karena lengkap 2. Ada. Kelompok 2 karena jawabannya sedikit lengkap, poinnya 2. 3, 2, oke. Kelompok 1. Bentuk-bentuk bullying. Bentuk secara fisik, verbal, sosial, secara cyber, oke. Cyberbullying, fisik, oke. Bullying, fisik, sosial, verbal, cyber. Bullying, fisik, sosial, cyber. Nah, karena ini jawabannya kurang lengkap ya, kalau dikasih keterangan ya. Bullying fisik itu seperti apa, verbal seperti apa, jadi skornya 1. Oke. Nomor 3, kelompok 4. Siapa saja yang terlibat dalam perilaku bullying? Pelaku korban, saksi, pelaku korban saksi mata. Oke. Ini karena kalian kurang lengkap ya. Jadi pelaku itu seperti apa, korban itu seperti apa, saksi mata seperti apa. Harusnya dijelaskan karena di modul itu ada. Jadi skornya 1. Oke, karena nomor 3 ini hanya menyebutkan beberapa, jadi saya jelaskan ya. Jadi gini, siapa saja yang berperan dalam bullying? Nah, pertama pelaku. Pelaku dapat merasa bahwa pihak lawan berbahaya sehingga adanya keinginan memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa. Nah, jadi biasanya itu ada seorang pelaku yang ingin jadi seorang bullying agar dia itu bisa berkuasa di lingkungan tersebut, yaitu dengan balas dendam terhadap pembulian sebelumnya. Jadi pelaku bullying itu biasanya dulunya juga pernah dibully, makanya agar dia tidak dibully di tempat baru, akhirnya dia membully. Nomor 2, korban. Bullying terjadi tidak hanya disebabkan oleh si pelaku bullying, namun terkadang juga disebabkan oleh korban itu sendiri. Bahwasanya korban kerap menunjukkan hal-hal yang menyacing pelaku bullying. Seperti tadi ya. Tadi itu kenapa kok sampai diolok-olok sama temannya? Karena sombong. Apa lagi? Karena memperlihatkan kelemahan. Jadi kalian kalau tidak ingin menjadi korban, kalian harus bisa menjadi orang yang tegas, orang yang baik, ya, menjauhi pelaku bullying seperti itu. Yang ketiga, bystander atau saksi mata. Nah, bystander ini saksi mata ini bisa berperan dalam keberlangsungan perilaku bully. Jadi perilaku bully itu tidak hanya kalian tuh memukul atau mengolok-olok, tapi kalian diam ketika teman kalian dibully, itu sama saja kalian itu menjadi seorang pembuli karena kalian juga sama seperti pendukung pembulian di lingkungan tersebut. Seperti contohnya di MTS ini, contoh kalian melihat teman kalian dipalak, uangnya 100.000. Nah, kalian diam saja, padahal kalian di situ bisa ngomong ke siapa? Pertama, kalian bisa ngomong ke orangnya, menasihati. Kedua, kalian bisa ngomong ke guru untuk melaporkan. Oke. Kita bahas yang nomor 4 ya. Apa yang menyebabkan perilaku bullying bisa terjadi? Karena apa ini? Pengalaman turun-temurun dari senior. Karena tradisi turun-temurun dari senior. Nyontek nih enggak nyontek ya? Sama ini. Ingin memiliki barang atau dari orang yang lemah, dari kekerasan fisik dan perkataan. Nah, ini benar ya, tapi hanya satu yang dijawab, tidak lengkap ya. Jadi skornya 1. Nomor 1. Oke, kita baca sedikit. Nih, penyebab bullying. Bullying itu karena tradisi turun-temurun. Biasanya kelas 1 dibully oleh kelas 2, akhirnya dia naik kelas, jadi kelas 2 dibully sama kelas 3, akhirnya dia naik kelas 3, akhirnya dia yang mengganti menjadi pembuli, seperti itu.
Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah dibully seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, apa? Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, ya. Kalian itu lihat temennya naruh sandal nggak rapi, kalian tidak suka, terus kalian langsung menegur dengan cara yang tidak baik. Ayo, siapa di sini yang kalau temennya nggak pikir tapi negurnya keras, atau ada temennya tidur tapi negurnya membuat suatu permusuhan? Nah, itu ya contohnya seperti itu. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Yang terakhir, ingin memiliki barang atau apapun dari orang yang lemah. Nah, ini malang ya. Oke, selanjutnya, apa saja dampak negatif yang disebabkan oleh perilaku bullying? Yang kelompok satu, cedera, pergaulan terganggu. Apa? Turunnya mental si korban, menjadi lebih percaya diri dan tidak ikut-ikutan. Maaf, tidak ikut-ikut apa ya? Bullying ya. Tidak ikut-ikut bullying. Luka-luka, sakit-sakitan. Oke. Tapi jawabannya kurang lengkap ya. Yang lengkap itu yang lengkap kelompok 1. Oke, jadi skornya 1, 1, 1, 2. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah terjadinya perilaku bullying? Jangan di tempat yang tersembunyi. Apa ini? Tersembunyi itu seperti apa? Hindari menyendiri terutama di tempat yang sepi. Oke. Menjadi depresi. Oh ya, mohon maaf tadi salah ya. Oke. Oh, ini belum jawab ya. Jadi 0, ini 1, ini 1. Nah, itu ya jawabannya kurang lengkap ya. Dapat terangkan lagi. Ini dampak negatif dari bullying. Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Itu yang fisik ya. Di sini ada yang dibully sampai lemah gitu ada? Tidak ada. Tertekan psikisnya, kejiwaannya. Jadi dia itu sakit mentalnya. Jadi gampang minder, gampang resah, gampang cemas seperti itu ya. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu. Jadi kalian bisa minder, grogi, nggak berani ngomong seperti itu. Terganggunya prestasi. Jadi nilai kalian tuh bisa terganggu. Oke. Cara mencegah bully terakhir ya. Jadi yang pertama, ini banyak yang terjadi. Komunikasikan dengan orang yang terpercaya mengenai perundungan yang dialami, baik pada atasan, guru, teman, saudara, pasangan atau sebagainya. Jadi kalian jangan takut ya ketika kalian diharuskan untuk ngobrol sama gurunya yang ada di sini. Orang tua pengganti kalian di sini adalah guru atau ustaz. Jadi kalian nggak usah takut. Kalau suaminya kalian bilang, cepu, kalian itu majulan. Ingat ya, orang dewasa pun ketika terlibat masalah, mereka pasti lapor polisi. Kalian juga harus seperti itu. Jangan kalian menggunakan hukum sendiri. Akhirnya kalian karena marah, akhirnya kalian melakukan suatu pemukulan. Itu bahaya ya. Oke, yang kedua, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, jadi di sini juga kalau di pondok ada peraturannya, nggak boleh banyak bawa uang banyak-banyak. Yang ditakutkan adalah hilang dan kalian bisa menjadi sasaran pemalakan. Yang ketiga, jangan sendirian di rumah utama di tempat sepi. Nah, itu juga bahaya. Kalian bisa menjadi target teman-teman atau geng yang ingin menundung kalian. Biasanya kalau kayak gini pemalakan. Ya. Yang keempat, hindari cari masalah dengan pelaku bullying. Yang kelima, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying. Jangan dekat-dekat sama orang yang suka bullying. Jadi lingkungan kalian itu tidak sehat kalau seperti itu. Dan kalian nanti juga bisa jadi sasaran
Bully. Terus jangan ikut-ikutan, percaya diri dan tunjukkan bahwa kamu berani dan kuat. Nah ini yang penting ya. Jadi biasanya orang yang dibully itu orang yang terlihat lemah, terlihat kikuk, terlihat tidak tahu apa-apa. Jadi kalian harus bisa memperlihatkan diri kalau kalian itu tidak bisa dibully. Saya nggak bisa dibully, kamu bully saya, kamu terlibat masalah. Tegas sama diri sendiri. Kalau dimarah, minta uangnya, oh nggak bisa mas, ini uang dikasih orang tua saya, sama orang tua saya hanya diizinkan untuk makan saya. Tapi kalau semuanya mintanya baik-baik dan kamu saya ya boleh minta uangnya sebelum makan ya, itu kan kalian harus bisa beramal kan. Tapi untuk yang ini khusus perlu pemaksaan jangan ya. Dan ini yang terakhir, jika teman ada yang terkena bully, cepat bertindak sehingga lingkungan dapat terjaga. Jadi kalian semuanya harus saling menjaga dari bentuk bullying. Oke, ini untuk upaya melawannya ya. Jadilah orang yang percaya diri tadi, bersikap tenang. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, kalian harus bisa melaporkan ya, harus bisa menjadi pahlawan kalian. Keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak. Ini kalau kalian sudah darurat ya. Kalau semuanya kalian sudah dipukuli, dihajar dan lain sebagainya, itu kalian apapun harus kalian lakukan untuk menjauhi itu. Salah satunya berteriak, lari atau apapun sambil mencari pertolongan. Setelah itu catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada guru, orang tua dan yang lainnya. Paham semuanya? Paham. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Paham semuanya? Paham. Oke. Modul tadi yang Bapak kasih dipelajari ya. Nah kesimpulan, bullying adalah suatu perilaku yang buruk dan tidak baik untuk dilakukan, ya, dipraktekkan dan menjadi kebiasaan. Bullying adalah salah satu penyalahgunaan kekuatan fisik untuk memukul dan kekuatan mental untuk mengintimidasi. Bentuknya adalah verbal seperti mengolok-olok, mengintimidasi, menghasut teman yang mengundang permusuhan. Selain itu juga bullying nonverbal yang bentuknya adalah memukul, menendang dan itu bisa membuat temannya tersakiti. Oke, di sini Bapak ingin ada refleksi sedikit ya. Ada refleksi sedikit. Nah, kalian biar tahu ya. Apa ini? Emoji apa? Emoji teman. Nah, tugas kalian adalah membuli kertas ini. Sehingga ketika kalian membuli kertas ini akan berbentuk rusak ya. Coba dari kertas satu dulu, buli. Lagi. Ya. Apa? Sebuah blok katanya, kasar itu ya. Oke, kelapa dua. Dibokul, Pak. Dibokul lagi. Apa? Tendang. Kelapa tiga. Apa lagi? Coba buli. Apa? Santai Pak, dimusuhi. Santai. Buli. Ayo. Di santai. Ya apa buli? Apa lagi? Apa lagi? Makan. Ya. Nah, biasanya seperti yang di film tadi ya, bahwasanya ketika kalian sudah tahu kalau bully itu adalah salah, bully itu adalah dosa, dan Rasulullah juga dulu pernah dibully ya. Apa akibatnya yang membully? Masuk neraka. Nah kalian berarti harus apa? Tidak bully. Harus minta maaf. Nah, bully ini susah loh untuk tobatnya. Selain kalian harus bertobat kepada Allah, kalian harus meminta maaf kepada orang yang tersakiti tersebut. Jadi, bagaimana caranya? Minta maaf. Coba kamu minta maaf sama ini. Gak bisa lah. Coba. Nah, maaf ya. Oke, maaf ya. Gak bisa. Oh, kamu berarti kekerasan. Kamu minta maaf dulu sama ini. Maaf ya. Oke, kamu. Apa yang terjadi? Sedih dan bentuknya apa? Lu? Apa artinya?
Artinya luka dari bully itu tidak bisa ditambahkan sampai kalian dewasa seperti itu. Sudah paham semuanya ya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.